Ya, kembali lagi ke channel ini ya. Channel ini yang memang selalu membahas film terbaru, action terbaru, film horor action terbaru atau drama action horor terbaru. Dan kali ini film ini berjudul The Hangman. Ya, film ini berkisah tentang sebuah pedesaan atau sebuah penduduk yang memang mempercayai sosok sang iblis dan sengaja mengundangnya. Dan di sini mereka mengabdi untuk sang iblis. Sebelum saya lanjutkan reviewnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya. Dan saya ingetin nih, sebagai clue untuk film berikutnya bakalan lebih seru lagi. Jangan lupa dukung subscribe, like, and comment-nya. Baiklah, langsung saja kita mulai review film kali ini. Film ini mengisahkan atau menceritakan tentang seorang ayah yang ingin memperbaiki hubungan mereka yang bermasalah. Dia ini berprofesi sebagai seorang sales properti. Dan pria setengah baya ini bernama Leon. Nah, Leon ini mengajak putra remajanya dalam perjalanan perkemahan. Jadi dia ini berniat untuk mengajak sang anak berkemah di suatu pedesaan yang bernama Appalachia. Dan di pedesaan tempat mereka akan berlibur ini, sama sekali tidak memiliki jaringan internet ataupun jaringan telepon. Leon ini memang sengaja mengajak putranya berlibur untuk memperbaiki masalah antara ayah dan anak. Ya, ada masalah keluarga lah ya. Akan tetapi, saat mereka memutuskan untuk berlibur di desa tersebut, mereka sama sekali tidak mengetahui sebuah rahasia yang cukup mengerikan di wilayah pegunungan tersebut. Dan ternyata di sana ada sebuah sekte lokal yang telah memanggil iblis jahat yang telah terlahir dari sebuah kebencian dan rasa sakit yang sangat teramat. Ya, mereka kenal sebagai The Hangman. Dan sekarang mayat-mayat itu menumpuk di dalam sebuah hutan, di tengah hutan lah ya. Lalu tiba-tiba di sini di suatu malam sang anak mencoba untuk meminta sang ayah menceritakan kejadian masa lalu tentang ibunya yang telah meninggal dunia. Dan di dalam kejadian malam itu sang ibu tewas ditembak oleh perampok yang mendatangi rumah mereka di malam hari. Dan kita kembali ke scene berikutnya. Tiba-tiba saja suatu pagi Leon terbangun di pagi hari. Dan ternyata di sini Leon mencoba untuk membangunkan putranya dari tenda. Namun apa yang terjadi? Leon tidak menemukan putranya sama sekali. Jadi di sini putra dari Leon pun hilang tanpa jejak. Dan sementara itu mobil Leon pun rusak. Akan tetapi di sini Leon memang berpikir bahwa mobil yang ia kendarai memang sengaja dirusak oleh seseorang. Dan untuk menemukan putranya, Leon memang harus menghadapi sekte pembunuh dan monster haus darah yaitu The Hangman yang kita maksud. Kembali ke scene selanjutnya. Lalu, Leon mencoba keluar dari pegunungan tersebut dan berjalan di pinggir jalan setapak berharap dia bisa mendapatkan pertolongan. Dan tiba-tiba saja ada mobil yang berhenti. Di sini Leon sangat senang karena ia berharap mendapatkan bantuan. Tetapi ternyata apa yang ia dapat? Justru saat Leon menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa mereka di malam itu, justru seorang pria yang keluar dari mobil tersebut ternyata seorang pengedar narkoba di wilayah tersebut. Dan dia menganggap Leon sebagai ancamannya. Ya, namanya juga warga baru yang terlihat oleh warga lokal, ya wajar sih memang dianggap sebagai ancaman, apalagi di desa tersebut ya kita tahu seperti dicerita di awal film. Sehingga si pria jahat ini menodongkan senjata api ke arah Leon. Dan dia ingin menangkap Leon. Akan tetapi, saat Leon akan ditangkap dan diikat, beruntung saja Leon berhasil meloloskan diri dari penjahat tersebut. Dan Leon berlari ke dalam hutan. Untuk menyelamatkan diri tentunya. Dari kejaran penjahat yang ingin menangkapnya. Tetapi saat itu di dalam hutan, Leon melihat ada mayat yang bergelantungan di tengah hutan, ya di atas pohon yang tinggi ya. Lalu Leon terkejut dan bertanya sendiri, sebenarnya ini tempat apa? Tapi akhirnya Leon memutuskan untuk kembali keluar dari dalam hutan tersebut. Setelah penjahat tua tadi pagi yang udah pergi lah ya, yang udah mengancam nyawa Leon. Lalu setelah Leon berhasil keluar dari dalam hutan, akhirnya
ada sebuah mobil klasik yang menghampirinya. Dan seorang pria turun dari mobil dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Leon, sehingga Leon kelelahan dan ketakutan. Lalu, Leon kembali menjelaskan bahwa tadi ada pria tua yang akan menangkapnya dan ingin membunuhnya. Di sini, dia tidak tahu alasannya mengapa. Dan di sini, Leon bercerita. Sebenarnya, Leon ingin mencari bantuan kepada daerah atau penduduk setempat di desa di pegunungan tersebut karena ia kehilangan putranya saat mereka sedang berkemah di sebuah perbukitan di wilayah itu. Itu cerita Leon kepada si pria yang menolongnya barusan saja ya. Lalu, akhirnya, pria tersebut meminta Leon untuk ikut dengannya, dan dia berkata akan membantu Leon. Ya, di sini Leon sangat senang karena harapannya ia untuk mendapatkan pertolongan pun ada. Dan tanpa pikir panjang, Leon pun masuk ke dalam mobil dan mengikuti pria tersebut kemanapun atau ke suatu tujuan, yaitu rumah si pria yang akan menolongnya. Dan kita kembali ke scene selanjutnya. Ternyata pria tua yang ingin menangkap Leon tadi sedang mendatangi rumah sahabatnya. Ya, mereka sama-sama pengedar narkoba seperti opening di awal film tadi. Tetapi sebuah kejadian aneh terjadi. Saat pria tua itu memasuki rumah tersebut, si pria tua ini menemukan mayat sahabatnya yang terlihat sangat mengenaskan. Dan tiba-tiba saja, kejadian aneh pun terjadi di siang itu. Si pria tua ini melihat sosok hangman di dalam rumah tersebut. Ya, kita bisa menebak nasib si pria tua tadi ya pasti tewas. Ya, sementara kita kembali ke scene yang dimana Leon sudah sampai di dalam rumah pria yang menolongnya tadi di pinggir jalan setapak di pegunungan. Yang tadi pagi di pinggir hutan loh. Lalu, Leon kembali menjelaskan kronologinya. Dan ternyata di sini, si pria tersebut memberitahukan kepada Leon bahwa pedesaan tersebut sebenarnya tertutup untuk orang luar. Dan sebenarnya di sini, si pria yang menolong Leon kali ini adalah salah satu warga di sana. Ya, dia adalah salah seorang penganut sekte sesat di pedesaan tersebut. Dan ternyata, kedok pria tersebut terbongkar dan diketahui oleh Leon. Karena saat Leon sedang pergi ke toilet, dia melihat ada seorang wanita yang disekap di dalam kamar dengan tangan dan mulut yang terikat. Disinilah Leon mencurigai dan mewaspadai pria tersebut yang telah menolongnya, sehingga akhirnya terjadi perkelahian antara Leon dan pria yang menolongnya tadi. Setelah terjadi perkelahian, akhirnya Leon menembak target pria tersebut untuk melumpuhkannya. Ya, di sini Leon menembak tangannya ya, supaya si pria tersebut tidak melawan Leon. Dan di sini Leon menginterogasi pria tersebut dan bertanya, di mana putranya? Tetapi si pria justru berkata bahwa putra Leon akan menjadi tumbal untuk upacara di desa tersebut. Dan tanpa pikir panjang lagi, Leon memutuskan untuk membebaskan sang wanita yang disekap di dalam kamar tadi di rumah si pria brengsek tersebut. Dan nasib naas si pria tersebut pun datang. Setelah si wanita ini bebas, dia langsung menembak kepala dari pria tersebut. Dan Leon bersama si wanita tersebut melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Ya, dari dalam rumah si pria kampret tadi. Di sini si wanita bertanya kepada Leon, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu, untuk kesekian kalinya Leon bercerita bahwa ia mencari putranya yang hilang secara misterius di malam hari saat mereka berdua camping di pedesaan di suatu pegunungan. Dan ternyata di sini si wanita ini mengetahui kejadian yang dialami Leon, dan dia memutuskan untuk menolong Leon dan membawa Leon ke rumah seorang pastor atau pendeta guna mendapatkan informasi atau petunjuk tentang keberadaan putranya. Lalu, di saat Leon memasuki halaman rumah si pastor tadi, tiba-tiba saja Leon terkejut dengan sambutan dari tuan rumah, yaitu si pastor yang kita maksud yang akan menolong Leon. Karena di sini justru sang pastor menodongkan senjata api di hadapan Leon. Karena di sini si pastor ini menganggap Leon sebagai ancaman yang datang ke rumahnya. Namun ternyata di sini Leon menjelaskan maksud kedatangannya, bahwa ada seorang wanita yang memang sengaja mengantarkannya ke rumah si pastor ini untuk mendapatkan informasi tentang anaknya yang hilang secara misterius di malam itu.
Intinya, si Leon ini bercerita semuanya kepada si pastor, dan sekaligus si Leon ini ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di wilayah pedesaan tersebut. Dan pada akhirnya, si pastor ini menjelaskan bahwa desa tersebut telah dihuni oleh sekelompok warganya yang menganut sekte sesat. Lalu si pastor bercerita bahwa iblis itu memang sengaja mereka panggil untuk membuat mereka para penganut sekte sesat tersebut hidup kekal dan abadi dengan cara mengorbankan seorang anak remaja yang memang kondisinya dipenuhi dengan dendam dan amarah. Ya, karena itu memang persyaratannya. Maka putra dari Leon adalah salah satu kandidatnya. Jadi di sana dulunya ada seorang remaja pria yang mengidap penyakit yang sangat parah. Bahwa anggota kedokteran pun sudah menginformasikan tidak bisa hidup kembali si anak tersebut yang dulunya pernah terjangkit suatu penyakit lah ya. Lalu ayah dari sang anak itu dulu menemukan jalan pintas dengan harapan si anak dapat hidup kekal dan abadi tanpa menderita sakit. Yang dialaminya memang tentunya ya, sebenarnya ayahnya ini memang sangat sayang lah sama si putranya ini. Cuma memang sang ayah ini karena sayangnya menempuh jalan yang sesat kalau kita bilang sih. Sehingga dia memutuskan untuk memanggil iblis tersebut dan mengabdi kepadanya dengan harapan anaknya bisa sehat dan hidup kembali secara abadi. Dan ritualnya adalah dengan cara memindahkan roh si iblis tersebut ke dalam tubuh anaknya yang sakit-sakitan tadi. Dan ternyata usaha ayahnya tadi pun berhasil. Ya, sang ayah bergembira untuk sesaat. Tetapi untuk sementara ini, lama-kelamaan si iblis ini mengambil alih seluruh tubuh dan isi pikiran si anak tadi. Sehingga sang iblis tersebut selalu meminta tumbal atau korban agar dapat hidup kembali untuk abadi. Dan lalu setelah mendengar kisah tersebut, Leon mulai mengkhawatirkan bagaimana kondisi putranya yang hilang, apakah masih hidup atau tidak. Namun akhirnya sang pastor memberikan petunjuk atau terawangan lah kalau kita bilang ya, bahwa sang anak memang masih hidup dan berada di tengah hutan, tempat keberadaan iblis tersebut berada. Namun setelah bercerita dan memberi petunjuk kepada Leon, tiba-tiba saja terjadi suatu keanehan di dalam rumah tersebut. Dan ternyata sang iblis mendatangi si pastor. Dan si iblis ini mencoba untuk membunuh sang pastor. Dan saat Leon mengetahui kejadian tersebut, sang pastor sudah dalam keadaan sekarat. Karena tercekik tali dari kelakuan si iblis kampret tadi. Ya memang sengaja sih mau membunuh si pastor. Dan sebelum si pastor meninggal dunia, ia memberikan salib suci kepada Leon. Dan sang pastor ini pun berpesan kepada Leon, hanya dengan menancapkan salib suci tersebut di tubuh si iblis, maka si iblis tersebut akan musnah. Memangnya lu kira gampang membunuh iblis? Ya, kita lanjut lagi deh ke cerita selanjutnya. Setelah kejadian tersebut, Leon memutuskan untuk mengambil salib tersebut dan meninggalkan rumah si pastor. Ya, karena si pastornya memang sudah tewas. Ya, mau nunggu apa lagi dong? Lalu kita kembali ke scene selanjutnya. Saat Leon sedang mendatangi sebuah rumah di tengah hutan, nasib naas kembali menimpa Leon. Ternyata rumah tersebut yang didatangi Leon di tengah hutan ini adalah rumah ketua sekte sesat yang sedang kita maksud. Ya, apes lagi. Bukannya mendapatkan anaknya, malah Leon kembali tertangkap oleh ketua sekte. Dan sementara itu, nyawa anaknya justru sedang terancam. Karena ada seorang wanita yang memang sengaja memanggil iblis tersebut. Ya, si wanita ini adalah kaki tangan dari ketua sekte tersebut. Namun di dalam situasi ini, beda lagi ceritanya. Ternyata Leon berhasil untuk meloloskan diri dari ikatan tersebut. Ya, akhirnya usaha Leon untuk meloloskan diri pun berhasil. Bahkan Leon berhasil membunuh ketua sekte sesat tersebut. Dan setelah Leon membawa si tua kampret tadi, Leon berjalan keluar, mencoba menyelamatkan anaknya. Tetapi ternyata di sini, tindakan yang akan Leon lakukan terlambat. Karena sang anak sudah dibawa oleh si iblis di tempat, apa ya kalau kita bilang, di suatu tempat lah yang cukup dirahasiakan. Sedangkan nasib si wanita yang menjadi kaki tangan si tua bangka tadi tewas terbunuh. Dan yang membunuhnya bukan si iblis tadi. Jangan suuzon dulu dong. Wanita tersebut tewas di tangan si wanita yang disekap yang pernah Leon tolong. Ya, intinya balas budi lah. Bukan membalas si budi ya.
Nah, di sini sesampainya Leon di rumah si wanita yang menolongnya tadi, akhirnya di sini Leon menyadari kesalahannya atas kejadian di malam naas tersebut, yang dimana sang istri dari Leon terbunuh karena ada perampok yang mendatangi rumahnya. Namun, karena kejadian itu, Leon masih merahasiakan kejadian tersebut yang secara nyata terhadap putranya. Sedangkan sang putra tetap memaksa Leon untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya terjadi di malam terbunuhnya sang ibu. Ya karena Leon nggak mau ya cerita, makanya si anak ini malah marah sama anaknya. Setelah curhatannya selesai dan mendapatkan petunjuk baru bahwa sarang tempat keberadaan sang iblis itu tinggal, akhirnya Leon memutuskan untuk tetap menyelamatkan putra kesayangannya dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya. Sesampainya Leon di tengah hutan, Leon berhasil menemukan tempat keberadaan sang iblis yang berada di bawah tanah. Tetapi sesampainya Leon di sana, Leon terkejut karena Leon melihat si wanita yang sudah tewas tadi, yang memang karena masih hidup di sini ya. Kita juga bingung dan berada di tempat si iblis tersebut. Ya namanya juga hidupnya ditolong sama si iblis, ya tentu bisa dong hidup lagi. Tetapi untuk kesekian kalinya, Leon ceroboh dan berhasil tertangkap oleh si wanita kampret tersebut. Dan di sini kita bisa lihat di scene kali ini posisi Leon memang sangat-sangat terancam karena si wanita jahat tersebut sudah bersiap-siap untuk memasukkan Leon ke dalam tanah tempat si iblis tersebut berada. Ya intinya Leon bakalan dijadikan tumbal berikutnya atau tumbal persembahan bonus lah untuk sang iblis. Jangan protes dong. Dan di sini kembali Leon berusaha dan berjuang untuk membebaskan diri dari ikatan tersebut demi sang putra. Dan di sini, di scene kali ini, karena kegigihan Leon untuk membebaskan diri demi menolong putranya, akhirnya Leon pun berhasil melepaskan diri dari ikatan tali tersebut. Dan di sini ya, yang mengalami nasib apes kali ini justru si wanita kampret tadi, yang memang sedari tadi mencoba menjadikan Leon sebagai korban untuk sang iblis. Karena memang tanpa disengaja si wanita tersebut terjatuh di dalam kobaran api yang ia persiapkan untuk membakar Leon. Dan di sini kita bilang karena kualat deh si wanita tersebut ya. Ya bisa kita tahu dong nasib si wanita tersebut. Si iblis tidak mungkin menolongnya untuk kedua kalinya. Bisa kita prediksi apa yang terjadi kepada nasib si wanita tersebut. Si wanita tersebut tewas dalam kobaran api dan terbakar secara hidup-hidup. Yaps, kita lanjut ceritanya. Karena sudah mau ending ceritanya, apa yang akan terjadi? Tanpa diduga, di sini kali ini putra dari Leon berhasil sadar dan mencoba untuk meloloskan diri dari pengaruh iblis tersebut. Ya, memang yang akan mengambil alih tubuh dan pikirannya karena pertolongan dari sang ayah, akhirnya ia pun berhasil lolos. Namun, sang ayah atau Leon justru terjebak di dalam lubang tempat sang iblis berada. Dan untuk kesekian kalinya, Leon tertangkap oleh sang iblis. Dan akhirnya, sang iblis pun memutuskan untuk membunuhnya. Di sini nyawa dari Leon sudah diambang kematian, karena si iblis tadi memang sudah sangat marah. Si iblis mengikat tangan dan kaki dari Leon dan akan langsung menghabisi nyawanya. Karena si iblis tersebut sangat marah kepada Leon, karena Leon sudah menggagalkan tumbal atau calon korban yang sudah dipersiapkan untuk sang iblis. Karena itu, sang iblis mencoba untuk menghabisi Leon kali ini. Dan pada akhirnya di sini, Leon pun tanpa sengaja masuk ke dalam dunia roh dan melihat kejadian yang sebenarnya di masa lalu. Tentang seorang remaja yang memang menjadi tumbal atau ritual oleh ayah kandungnya sendiri demi hidup abadi. Dan di sini juga kita bingung ya, sebenarnya apa tujuan sang ayah di sini. Namun di scene kali ini akhirnya Leon pun berhasil membunuh atau menghabisi sang iblis dengan cara menancapkan salib suci yang diberikan oleh sang pastor. Namun untuk pertama kalinya yang memang Leon kira sang iblis sudah tewas, namanya juga iblis ya, bebas dong. Untuk kedua kalinya sang iblis hidup.
berhasil meloloskan diri dari kematian dari tancapan salib suci tersebut. Lalu di sini Leon tidak menyerah. Leon mencoba mencari sang iblis dan berusaha untuk menghabisinya. Dan kita bisa tahu dong apa yang terjadi selanjutnya. Ya, di sini Leon pun berhasil menghabisi sang iblis untuk selama-lamanya dan tidak ada lagi yang namanya sekte sesat di daerah di pegunungan di pedesaan tersebut. Dan di sini Leon memutuskan untuk mencari putranya. Akhirnya Leon bertemu sang putra dan di sini Leon mengajak sang putra untuk kembali. Dan di dalam perjalanan Leon bercerita panjang sekali tentang kejujuran dan kejadian yang sebenarnya yang memang sang putra inginkan. Dan di sini sang putra merasa senang karena akhirnya mereka berdua selamat dan mendapatkan kejujuran dari sang ayah tentang cerita atas kematian sang ibu atau ibu kandung dari putra Leon tersebut. Kita sudahi review film kali ini karena film berikutnya yang akan kita review bakalan lebih seru dan menegangkan lagi.